Shalom sahabat delima terkasih, firman Tuhan yang menjadi epistel atau khotbah pertanyaan dalam minggu ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi segenap jemaat yang terkasih. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun, pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun, apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ayat 4, oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kesaksian pribadi seorang rasul yang bernama Paulus, kita melihat bagaimana keteladanan yang ditunjukkan oleh Paulus. Yang pertama, dia adalah pribadi yang memiliki semangat yang begitu menyala dalam pelayanannya kepada Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan yang dia alami, namun tantangan itu tidak menyurutkan dia dalam menunjukkan karya di tengah-tengah pelayanannya. Yang kedua, Paulus adalah pribadi yang benar-benar menyerahkan kehidupan pelayanannya hanya kepada Tuhan. Hal ini terlihat bagaimana penghayatan itu sangat ia tunjukkan, sehingga dalam segala sesuatu yang ia alami, meskipun ia harus masuk ke dalam penjara, namun sukacita dalam mewartakan firman Tuhan selalu ia tunjukkan. Bahkan ia mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat yang pernah ia layani. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman pribadi atau kesaksian pribadi yang dialami oleh Rasul Paulus, kita dapat melihat secara nyata bagaimanakah kuasa Tuhan, kuasa Allah tidak hanya bekerja saat memanggil dan memilih para hambanya, tetapi juga bekerja dan memberikan perlindungan kepada setiap para hambanya, sehingga mereka dikuatkan dalam mewartakan firman Tuhan. Dengan demikian, ini menjadi motivasi bagi kita semua. Bagaimanakah kita agar senantiasa menyerahkan segala yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita menganggap bahwa berbagai tantangan yang terjadi bukanlah menjadi penghambat, melainkan menjadi
motivasi bagi kita untuk berkarya dalam pelayanan kita sebagai para hamba Tuhan. Sahabat delima yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui epistel pada minggu ini atau yang merupakan khotbah pertanyaan pada minggu ini, nats firman Tuhan ini membawa kita kepada 3 pemahaman. Yang pertama, pada saat itu Paulus melihat ada kecenderungan banyak orang yang lebih memprioritaskan kesetiaan, ketaatan dalam mengikuti segala tradisi ataupun hal-hal yang berbau semacam ritual keagamaan, sehingga mereka tidak terlalu menganggap penting menyangkut keharmonisan hubungan terhadap sesamanya. Bagaimanakah Paulus kembali mengingatkan setiap orang percaya pada saat itu ketika hukum Taurat diberikan, dinyatakan, maka itu adalah sebagai satu rambu yang mengatur keharmonisan kehidupan pribadi setiap manusia kepada Allah dan juga keharmonisan hubungan terhadap sesamanya. Maka itu saudaraku yang terkasih, marilah kita dalam kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, marilah kita untuk senantiasa menunjukkan kualitas iman kita melalui hubungan ataupun keharmonisan kita terhadap sesama. Sebagai contoh sederhana, bagaimanakah para orang tua di tengah-tengah keluarga tidak hanya mengutamakan untuk mengingatkan anak-anak mereka mengikuti berbagai peribadahan, tetapi juga turut menghadirkan peribadahan dalam interaksi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ada kasih yang ditunjukkan dalam interaksi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Maka itu saudaraku yang terkasih, hal yang pertama inilah yang menjadi penekanan firman Tuhan pada saat ini kepada kita semua. Bagaimanakah kita memaknai bahwa kekristenan yang sejati bukan hanya sebatas kepada ketaatan, kepada ritual ataupun tradisi keagamaan, namun harus juga terlihat melalui kualitas hubungan kita terhadap sesama. Sehingga setiap orang percaya, setiap orang Kristen, setiap kita dalam pengharapan iman kepada Tuhan, apapun tantangan yang harus dan yang boleh kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dimampukan melalui kekuatan yang berasal daripada Tuhan, melalui iman yang murni kepada Tuhan, dalam mewartakan kerajaan sorgawi di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, dalam firman ini bagaimana terlihat kesatuan tugas sebagaimana yang dikerjakan oleh Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di mana ada Kristus, maka di situ terdapat keselamatan. Di mana ada Roh Kudus, maka di situ juga berita keselamatan disampaikan. Dan di mana ada gereja, maka di situ juga keselamatan dinyatakan. Bagaimanakah peranan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dalam memberitakan Injil firman Tuhan? Kita adalah pembawa damai, bukan malah sebaliknya menjadi pembawa perpecahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itu seorang Kristen yang sejati adalah ketika dia mampu menjaga keharmonisan hubungannya tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga keharmonisan hubungannya terhadap sesama. Sebaliknya, apabila seseorang ia menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, tetapi dia tidak mampu untuk menyatakan pesan perdamaian melalui interaksinya terhadap sesamanya, maka dapat kita katakan dia adalah Kristen setengah hati.
bukan merupakan orang Kristen sepenuh hati. Saudaraku yang terkasih, dalam firman ini juga sangat jelas kita lihat bagaimanakah Paulus dalam pemberitaannya menyampaikan firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mewartakan dalam ketulusan hati, dalam kesucian hati, dengan pemaknaan bagaimana Paulus menjadi seorang rasul melakukan pemberitaan firman Tuhan bukan dikarenakan oleh kepentingan pribadi yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Melalui firman Tuhan pada saat ini, yang menjadi epistel pertanyaan dalam minggu ini, inilah yang hal terakhir, yang poin terakhir yang mau kita gali, mau kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah agar setiap orang Kristen dalam pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, lakukanlah tugas panggilanmu, tugas tanggung jawabmu, bukan karena untuk memperoleh kemuliaan bagi dirimu sendiri. Tetapi setiap orang percaya dalam tugas pemberitaannya, menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka ketulusan hati seseorang dalam menyampaikan firman Tuhan itu akan terlihat ketika ia terbuka dirinya untuk menerima koreksi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Koreksi yang mampu atau dapat membangun dirinya untuk menjadi semakin baik dan berkenan di hadapan Allah, membawa kemuliaan dalam kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan cahaya kemuliaan Allah dalam interaksi kita terhadap saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Mulailah dari keluarga, mulailah dari interaksimu terhadap rekan sekerjamu. Dalam pelayananmu, nyatakanlah kemuliaan Allah dimanapun dan kapanpun engkau melakukan segala tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin.